terserah, tergantung. Kepada yang baru, okey, kita cari koin-koin yang ada volumenya gitu. Yang ada volumenya. Di dalam sistem kita ini udah siap koin-koin yang volumenya besar. Sekitar 50 jenis pair. Ada sekitar 50 jenis pair. Jadi kadang-kadang ada yang mau bermain 50 juga, enggak apa-apa. Tapi kita harus ingat, mainnya itu $200 aja. Jangan lebih dari $200. Okey? Okey. Sebelum kita buat pembelian koin ni tadi, kita harus setting. Apa settingnya Pak Sufi? Gini, settingnya ini kita harus lihat. Semua ketik di quantify, kalau Androidnya itu beda tu. Kalau Androidnya bukan panggil quantify tu. Okey, kalau di Android, dia akan panggil, bentar ya. Oh sama, Android juga quantify di sebelah home. Okey, ketik di base setup. Maksudnya saya mau setting all ni. Okey, saya ketik all, saya tekan transaction setting. Boleh follow? Okey, ketik di quantify, okey. Ketik di base setup, ketik di all. Clear ya? Okey, tekan transaction setting. Bila saya setting saja ini, kena robot ni ikut instruction-nya saya. Okey, dia enggak terus-terus beli. Enggak, dia harus setting dulu buat permulaan pertama kali aja. Okey. First order ni amount yang kita mau beli. Di Binance kan minimal kalau kita beli coin kan harus $10. Jadi settingnya sama $10 minimal. Tapi ingat, saya tadi ada $1,000, saya mau bermain $200 aja. Jadi kat sini saya target saya mau beli 10 pair. Jadi $200 dibahagi dengan 10 pair, saya bisa masuk satu posisi saya $20. Okey, siap di sini. Tapi kalau untuk yang modalnya $100, nggak bisa tekan $2, nggak bisa. Sebab minimalnya $10 kan. Okey, jadi minimal saya letak $20. Okey. Yang kedua, number of call. Apakah number of call ni? Number of call ini sebentar lagi saya sentuh. Okey, kita pergi terus setting yang ketiga iaitu take profit ratio. Take profit ratio, saya dengan teman dengan Bapa Pak Nizam, kita punya tim semua sudah sepakat mau masukkan 1,1% aja. Kenapa 1,1%? Begini, di saat market lagi slow kayak gini, slow ya, kita butuhkan hanya profit 1.1% juga enggak apa-apa. 1,1%. Kerana mungkin ada yang lebih pandai, dia mau letak 5% juga bisa, enggak apa-apa. 10% juga bisa, lagi lumayan kan. Tetapi di saat market lagi sideways, okey, untuk saya, dalam masa pengalaman saya, dalam masa satu hari ya, 24 jam dari 12 malam ke 12 malam, okey, 1% itu kita bisa buat keuntungan, robot ya, dia bisa buat keuntungan 40 kali trade. Scalping, 40 kali. Cukup 1% dia jual, dia beli balik. Cukup 1% dia jual, dia beli balik. Gitu. Jadi untuk orang yang letak 10%, mungkin market candle-nya itu enggak naik. Kerana kita dalam trading spot, kita dalam spot trading ya, kita enggak ada leverage. Kayak forex itu enggak ada. Juga kripto juga ada kayak forex itu, two way market ya. Atas juga bisa buat untung, bawah juga bisa buat untung. Tapi di situ risikonya kita bisa kehilangan modal. Di sini enggak. Di sini kita trade dalam spot. Spot ini kita beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi. Itu aja. Jadi kita letak orang yang bermain 10% tu mungkin market volatility-nya enggak sampai 10%. Jadi langsung mau 10% dia turun. Langsung sampai 10% dia turun. Kerana robot ini dia enggak ada hati, dia enggak punya hati. Kayak lagu enggak punya hati ya. Dia enggak punya hati, dia langsung cukup 10% baru dia tutup. Kalau enggak cukup ya dia lagi floating. Tapi saya dengan teman-teman kita set hanya 1,1% aja. Jadi orang yang bermain 10% tu mungkin butuh 2-3 hari untuk dapat 10%. Tapi kita satu hari sudah 40 kali trade, sudah 40%. Gitu kan? Mana lagi lumayan? 40% tu. Jadi setting aja 1,1. Clear ya? Okey. Yang kedua, take profit callback. Apa itu take profit callback? Okey. Robot kita ini sangat intelijen. Okey. Robot sangat intelijen. Di saat market spike ke atas, okey, market naik laju ke atas, bukan bermakna 1,1 terus stop, market terus close, enggak. Jadi dia akan follow candle yang harga tertinggi.
Kalau tertinggi. Kalau di Binance itu, kita bisa lihat dekat sini. Di Binance ya. Kalau kayak gitu, okey. Contoh, itu dipanggil trailing. Dia panggil trailing. Trailing ni maksudnya, kalau market itu naik ke atas, 1% dia naik lagi laju, 2% dia naik lagi laju, 3% dia naik lagi laju, dia akan follow market paling tertinggi. Berapa harga yang tertinggi? 4% contohnya. Market spike, tuk, naik atas, 4%. Di saat market reverse 0,1, baru sistem kita tutup. Gitu. Baru dia sell posisi coinnya. Posisi coinnya baru dia sell. Jadi di saat dia sell itu baru kita dapat profit. Jadi semua bila kita buat pembelian tadi dalam US dollar di spot, dia akan buat pembelian dalam bentuk coin. Di saat adanya profit, dia akan jual semua coin kita. Okey, dia jual semua coin kita, langsung dia jadi US dollar semula, USDT. Gitu aja. Okey. Kemudian apa itu callback margin call? Callback margin call ini terkait rapat dengan kita punya number of call. Saya terangkan balik yang 7 martingale ataupun kita panggil 7 level ni. Ingat saya bagi tahu. Kenapa saya gunakan 1/5 daripada capital? Kerana di saat market jatuh, kita enggak bisa buat uang. Jadi robot kita akan buat pembelian harga lantai, harga di bawah. Okey, itu gunanya 7 martingale ini, 7 level ni. Layernya, okey? So jadi katakan saya beli buat satu harga, $1. Ataupun kita ikut percentage lah kan. 0,00. Buat pembelian dia akan 0,00 lah, enggak rugi, enggak untung, kan? Jadi di saat market reverse ke belakang, reverse jatuh, sell, menjadi negatif di bawah ini 3.5, negatif 3.5. Bila market jatuh, secara otomatis robot kita akan buat pembelian di harga rendah. Kerana kita sudah ada negatif kan. Jadi untuk settingnya di sini kita masukkan 1. Okey. Contoh ya, 1 ya. Jadi apabila negatif 3.5, market tunggu, robot tunggu. Ya, 3.5 ini paling rendah atau enggak? Kalau market pergi lebih rendah, ya dia ikut sehingga terkait dengan call margin call. Dia naik aja 0,5, jadi udah 3,5 tadi, negatif 3,5 tadi. Dia buat penambahan, okey, 0,5. Jadi dia naik sedikit, okey. Dia naik dikit menjadi 3,0. Baru robot akan buat pembelian 1 kali ganda daripada berapa yang first order yang kita enter tadi. Kalau kita enter 20, saat negatif 0,5 atau negatif 0,0 tadi, dia akan beli lagi $20. Clear enggak? Jadi di situ kita akan kurangkan negatifnya kita separuh, 50% kurang. Gitu caranya. Jadi untuk kita buat profit di harga bawah lebih gampang, lebih mudah kan? Jadi ikut settingnya saya semua ya, bisa print screen ya. Untuk call up multiple 1, first call, second call kita letak 2, third call kita letak 3, 5, okey, 8, 13, 21. Apa ini Pak? Gini, market negatif 3,5, dia akan beli, dia floating, floating 3,5 dia akan jadi, dia akan buat pembelian 1 kali, so $20. Dia akan negatif buat penambahan lagi 4%, jadi 7, benar 7,5. Dia akan buat penambahan lagi 2 kali ganda daripada 20, jadi 40. Jadi katakanlah market dia hilang 50%. Jadi dia kegunaannya itu, Pak Nizam bantu. Kegunaannya itu negatifnya kita akan kurang 50%. Jadi floating kita itu enggak jauh, enggak akan jauh. Bisa market apabila sudah jatuh, dia akan naik. Jadi untung dikit aja 1,1 dah close. Kalau permulaannya tu, kalau katakanlah saya beli satu coin tu di harganya $1. Jadi kali kedua itu bila buat pembelian di bawah, enggak tunggu harga $1 baru buat profit. Enggak perlu. Kena harganya secara pro rate atau pro ratanya, average price-nya, sudah saya beli pada harga rendah. Gitu. Okey. Semua sudah follow ya? Settingnya di sini. Dah, langsung kita klik confirm. Clear enggak? Klik confirm. Okey, save. Klik confirm. Okey, di sini
semua settingnya itu dah follow. Ketik aja di sini. Mana-mana coin ketik aja. Semua settingnya udah follow. Jadi untuk kita beli coin tu, kita beli one by one. Satu persatu. Okey. Sebagai contoh, coin apa yang saya mau beli? Saya suka pada Shiba Inu. Shiba. Okey, bisa nampak tak? Ke mana teman-teman yang enggak punya menu ini, okey, kerana ini advanced trading ya. Kalau yang warna orange tu, nampak koin-koin yang warna orange itu advanced trading. Kita harus on-nya dulu. Gimana kalau Pak enggak ada ni listnya? Ketik di main. Okey, nampak tak? Professional edition. Itu kalau enggak ada ya dalam mobile kita, update dulu software terkini untuk kita punya Royal Q. Update di Android ataupun Play Store. Bila udah update pasti akan ada ini. Jadi kita on. Kayak ini, on. Jawab dia punya question. Ketik ajalah yang hijau tu. Kalau jawapannya salah nanti dia beritahu jawapan apa yang betul. Itu untuk memastikan bahawa kita tahu yang kita ketik professional edition. Okey, contoh. Saya udah ada kan. Yang mana boleh update. Lepas tu ketik itu, jawab soalan. Langsung akan nampak koin-koin yang orange ni. Ni yang baru dimasukkan ni. BTT. Ni semua koin-koin yang potensi besar ni Pak. Bu. Potensi besar. Okey. Jadi untuk saya start mula, saya ketik lagi transaction setting, pastikan setting itu samalah ya. Harusnya sama. Okey, kalau enggak sama harus buat lagi. Okey. Lepas tu saya ketik start up. Okey, lihat balance-nya saya ni ada $100 kan? $100. Okey, saya ketik start up. Confirm. Nah, udah beli. Nampak? Jadi plus minus dalam $19.979 tu. Dia beli kayak itulah, enggak genap. Okey, sekarang ni semua bisa lihat negatif, floating, 0, kejap positif gitu ya. Okey. Jadi di saat pembelian saya ni, saya pembelian sebanyak $20. Okey, pada harga USD 0, average price saya 0,00000761. Screen hilang. Okey, bentar ya. Okey, sip. Nampak tak? Okey, nampak di sini ya. Jadi ini harga yang saya beli ni. Koin ni murah banget ni. Okey, jadi unit saya pegang 2,600 unit. Okey, di saat apakah saya dapat keuntungan? Bisa lihat di sini. Tekan back. Okey, saya lihat koinnya di sini, ketik. Okey, lihat di bawah. Jadi nampak tak? Take profit trigger price. Jadi harganya di atas ini 0,000761. Di saat harganya udah 0,000770, saya udah dapat 1,1%. Jadi apabila harganya udah sampai di sini, okey, langsung kita dapat profit. Jadi sistem akan terjual semua koin-koin saya, 2,600 koin tadi akan terjual. Di saat itu semua menjadi US dollar dalam akaun Binance kita. Okey, so bisa lihat bila sudah buat pembelian, saya punya balance ni kurang $20, tinggal $80. Nampak tak? Okey. Jadi sekiranya market itu berlaku sell, jatuh ya, dia akan kejar pada harga callback trigger price. Di saat harganya jatuh ke 0,00735 ini, sistem akan buat pembelian langsung buyback pada harga 3,735. Berapa amount yang dia akan ambil? Kalau saya masuk $20, dia akan buat pembelian satu kali ganda, iaitu $20 lagi dia akan buat pembelian. Jadi unit saya semakin banyak. Okey, unit akan bertambah menjadi 5,200. Kalau ini sekarang dah 2,600 kan? Lihat. Sekarang dah udah profit. Nampak? Aduh, ngomong-ngomong aja udah profit nih. Jangan tunggu lagi. On aja, bos. Kan? Nampak? Jadi dia buat pembelian lagi. Udah terjual, dia beli lagi. Nampak? Kita tidur, kita makan, kita mandi, uang. Carinya kita. Okey, gini. Nampak? Saya ketik transaction record, saya skip bentar ya.
Saya sudah ada trade sebelum ni. Okey, semua boleh ketik ya. Dekat Shiba ni ya. Pergi kat Shiba boleh. Okey, bentar ya. Dekat atas tu ada transaction. Okey. Gini. Nampak tak coin ni saya ni? Okey, ketik di atas transaction record. Nampak tak? Kena sebelumnya saya juga ada trade kan. Okey. Nampak tadi saya beli jam berapa ni? Kalau waktu Malaysia tu 22 jam 10 ya, 10.07 minit kan. Okey, sudah terjual ini jam berapa? 7 minit, 10 minit, 3 minit aja saya bisa buat uang di sini. Itu baru $20 Pak. Kalau $2,000 gimana? Lagi lumayan. Okey, langsung dia di saat dia beli, tak 3 minit dia jual. Langsung dia beli. Nampak? Bezanya berapa saat? 0,04 saat. 4 detik ni sudah dibeli balik. Nampak? Saya jual langsung beli. Langsung jual, langsung beli gitu. Okey, clear. Saya kembali ke sini ya, skrinnya tadi. Okey, tetapi sekiranya harga jatuh di callback trigger price, harganya jatuh di sini, langsung dia akan buat pembelian sekali ganda. Itu yang kita setting dah siap di sini, sekali ganda. Maksudnya daripada $20 dia beli lagi $20. Jatuh lagi. Okey, dia akan buat multiple. Itu kita bisa lihat di sini. Kalau dia udah beli 2 kali, udah beli 3 kali, kita bisa lihat di atas ini. Di kanan, number of call tu. Sekarang number of call saya lagi 0. Kena market lagi ke atas kan. Kalau dia ke bawah, udah buat pembelian sekali, dia akan tulis. So, dia akan write 1, 2 ataupun 5 gimana. Okay? Clear ya? Okay. So, keuntungan ikut harga trigger profit trigger price. Okay? Pembelian semula ikut harga callback trigger price. Jelas? Clear ya? Okay. Jadi, apakah menu 3 ini? Saya terangkan. Okay. Yang kita nampak di sini ada one shot, ada clearance sale, ada replacement entry. Okay. Untuk one shot, okay, kegunaannya apabila kita udah nggak mau trade ataupun kepada trader-trader yang bisa tengok market lah kan, dia tengok Bitcoinnya udah naik kan, udah tinggi, harga pucuk kita panggil, harga tinggi. Jadi dia nggak mau bermain. Jadi dia ketik aja di one shot. Di saat robot itu dapat buat profit 1,1%, dia jual kita punya coin, langsung dia nggak buat pembelian langsung. Dalam mode cycle itu udah off. Jadi moodnya one shot aja, mau bermain sekali aja bisa. Kita ketik aja di sini. Sedang berjalan juga kita bisa ketik. Okey? Di situ. Jadi langsung terkumpul dalam US dollar. Robot berhenti kerja gitu. Clear ya? Okey. Saya mau cycle lah, mode cycle. Mode cycle lagi market lagi bawah sekarang kan. Lagi right time to buy. Okey. Kalau dalam mode cycle itu, robot itu nggak berhenti bekerja Pak, Bu. Lagi robotnya terus buat beli, jual. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Robot nggak tahu ini market harga lantai atau harga tinggi. Robot nggak. Dia hanya beli, jual, beli, jual. Jadi kitanya itu kalau udah tahu harganya udah tinggi, dia ketik aja one shot. Siap. Settle ya. Okey. Okey. Apakah untuk clearance sales? Okey. Di saat saya buat pembelian coin Shiba ini, di Binance saya juga ada buat coin tersebut akan ada di Binance, bukan di Royal Q. Royal Q ini hanyalah kenderaan, mobilnya aja. Okey, tapi semua duit ataupun semua coin kita dalam kantung kita sendiri di Binance. Aman kan? Kalau ada apa-apa semua itu di Binance. Jadi Royal Q ini nggak bisa ambil untung saya di sana. Nggak bisa. Jadi untuk saya buat cut loss ataupun saya ingin jual, saya mau butuh uang kan, ataupun saya buat penjualan manual sell, jangan ketik di Binance account-nya kita itu jual di sana, jangan. Okey, di saat robot sedang bekerja, okey, kita harus buat penjualan juga dari robot. Kerana buat pembelian ni dari robot kan, penjualan juga kita buat dari robot. Gimana kalau saya mau jual manual? Okey, saya harus ketik pause. Ketik dulu pause di sini. Okey. Bila saya ketik pause ni, apa akan jadi? Kita dalam mood hold. Kita hold the coin. Enggak akan jual, enggak akan beli. Itu. Clear ya? Tapi persentasenya akan bergerak ya untuk kita punya info. Persentage akan gerak. Tapi walaupun di saat kita profit, dia enggak akan jual. Di saat kita akan loss juga, martingale itu ataupun layer 7 layer itu, levelingnya itu enggak function juga. Kerana kita dalam mode
hold the coin. Jadi kita ketik clearance sale. Di saat saya confirm clearance sale ni, unit saya 2,598 unit ini akan terjual. Langsung dolarnya akan masuk ke akaunnya saya di Binance. Jelas ya? Tapi sekarang saya nggak mau jual, jadi saya cancel. Faham? Okey, kenapa? Di saat robot sedang trade, jika saya jual manual di Binance, okey, robot nggak akan detect kerana dia kerja kan untuk kita. Apabila dia detect kita udah jual, okey, dia tengok coinnya udah hilang. Jadi robot akan kenakan penalti sebanyak 6%. Kalau saya beli hitungannya $100, ni saya masuk $20. Kalau hitungan saya $100, robot akan charge berapa? $6. Gimana robot akan charge? Dia akan charge daripada balance-nya kita ni di aset ni. Kerana di Binance tu dia nggak bisa usik uangnya itu, kita nggak bisa. Dia akan deduct di sini penaltinya. Jadi langsung jangan jual direct dari Binance. Kalau kita mau jual, mau butuh uang, mau jual, kita jual harus daripada akaunnya kita. Pause dulu, clearance sale. Clear ya? Di saat kita jual dalam keadaan negatif, robot tidak akan deduct 20%. Yang saya ngomong tadi hanya profit aja dia akan deduct 20%. Jadi fair kan? Fair untuk kita, fair untuk robot juga kan? Mana mungkin negatif robot deduct, mana mau untungnya kita. Benar tak? Okey, clear. Jadi saya nggak mau jual lah. Jadi saya start up semula. Okey, start up balik. Clear ya? Okey. Untuk menu kita yang ketiga ataupun replacement. Apakah kegunaan button ini? Replacement ini di saat saya mau manual buy. Di tengah tadi saya mau manual sell, ya. Clearance sale, manual sell. Saya mau jual langsung manual. Replacement and replacement ni untuk manual buy. Contohnya, mungkin ada trader-trader yang bagus ataupun saya ada uang lebihan di sini. Okey. Sekarang saya udah negatif 1,4%. Okey. Saya bisa beli langsung, enggak tunggu martingale atau levelingnya itu kita enggak mau. Saya mau beli langsung kerana saya tahu Shiba ini pasti naik. Jadi saya mau beli sekarang untuk kurangkan saya punya negatif tu, saya ketik di sini. Jadi robot akan tanya berapa manual yang saya mau beli. Maksudnya penambahan ya, penambahan. Okey. Saya ketik contohnya $20. Terserah minimal $10. Okey. Tengok negatifnya saya ni 1,5 ya. Saya tekan $20, saya beli langsung. Okey. Otomatis floating kita akan jadi berkurangan. Kira enggak? Tadi 1,5 udah jadi 0,7 gitu. Jadi untuk saya buat profit lebih dikit. Untuk dia dapat profit 1,1% itu lebih gampang, lebih mudah. Benar kan? Kerana di dalam tradingnya itu enggak mungkin market terus terjun ke bawah. Enggak, market akan turun bertangga. Slow, bertangga ya. Jadi di saat kalau market itu jatuh, dia akan naik dikit. Apabila martingale itu function ataupun layernya kita itu function, robot akan buat pembelian di harga bawah, langsung naik dikit aja sudah 1%, kita udah dapat profit. Gitu aja dalam Royal Q ni. Sangat-sangat mudah untuk cetakkan uang di Royal Q. Okey? Jadi sudah jelas ya. Untuk one shot, clearance sale dengan replacement. Betul enggak? Okey? Di situ aja. Okey. Sekarang ni kita bisa lihat kita punya profit gimana? Total profitnya kita itu. Kita bisa lihat di sini. Ketik aja di home, ketik di billing details. Saya akan tukar currency-nya ya. Saya pergi kepada sistem setting, kita bisa tukar currency. Indonesia rupiah. Okey, sip. Okey. Di sini saya tunjukkan testimoni akaun saya. Akaun saya ini totalnya bermodalkan $15,000. Okey. Sebanyak $15,000. Saya ketik di billing detail. Saya mulakan untuk trading ni sekitar 1 hari bulan Mei. 1 hari bulan 5 ya. Tahun bulan ini saya mulain. Okey. So semua bisa lihat 1 hari bulan saya dapat $69, $400, $492, $1,000, $800, $2,000. Di saat market cantik ya. Ya. 1 hari juga bisa buat $2,500 ni. Jadi selama
23 hari. Hari ni 23 hari bulan, belum siap lagi. Belum tutup jam 12. Total accumulative profit saya udah buat $7,720. Bermodalkan $15,000 dalam masa 23 hari saya bisa buat uang ekstra net $7,720, sekitar 115 jutaan rupiah. Okey enggak? Jikalau saya kira dari sudut saya punya percentage, saya udah buat profit sebanyak 51% plus. 51.5, 51%. Okey, saya mau tanya, okey enggak kalau satu bulan itu kita bisa buat 51%? Uangnya dalam kantor saya di Binance, profitnya juga dalam kantung di Binance, kita aman, kan? Profitnya juga bagus. Jadi ini testimoni saya. Cuma apa yang penting di sini, kita harus jaga money management kita. Ingat, saya cakap tadi itu hanya gunakan 1/5 ataupun 1/4 daripada modal kita. Kenapa? Kita nggak tahu market ni mau naik lagi atau mau jatuh. Jadi di saat market jatuh itu kita ada lebihan uang. Lebihan uang dalam bentuk US dollar. Jadi di Royal Q ini dia hanya read dari robot ataupun account yang kita beli melalui USDT kita di Binance. Itu aja dia akan beli. Okey? Dia takkan sentuh kalau saya udah beli coin Ethereum di Binance. Dia enggak akan jual. Kalau kita enggak trade di sini dia enggak akan jual. Dia hanya akan read coin USDT aja. Kita lah kan, USDT aja. Okey? Clear ya? So, coin-coin kita di Binance, uangnya saya di Binance tu aman. Okey? So di sini. Untuk detailnya saya bisa buka. Okey. Dari mana saya dapat $2,000 pada 6 hari bulan 5 ni? Daripada tradingnya di sini. Saya bisa scroll. Daripada bawah sekali. Ada bawah lagi tak? Ada lagi. Contoh. Okey kan? Jadi contoh ni, saya ambil waktu pairnya ETC, Ethereum Classic ya. Saya udah untung $17. Jam berapa tu? 10.17 minit. Okey, 10 malam 17 minit waktu Malaysia ya. Okey. 10.27 minit dapat lagi $16. 10.32 minit dapat lagi $7. 10.34 minit dapat lagi $11. Nah. Gitu aja. Jadi dia langsung kerja. Ini coinnya EOS. EOS-nya udah dapat $12, $11, $22, $26, $41. Gitu aja. Jadi kita enggak perlu khawatir, kita enggak perlu monitor apa ya. Hanya biarkan robot ini bekerja sendiri. Tapi di saat saya untung ni, kita macam contoh pairnya itu DOT, saya untung $21, jadi fuel fee dia charge minyaknya itu $20 kan, langsung di charge $4.36. Fair. Kalau ada untung dia deduct, enggak apa-apa, bukan uangnya saya kan, ini uang market kan. Profitnya itu saya dapat dari market, jadi dia deduct 20% juga enggak apa-apa, saya enggak rugi, kan? Itu hasil kerjanya dia. Jadi saya tidur juga, dia bisa buat uang buat saya. Mantap. Clear ya? So di sini setiap minit saya buat uang. Nampak tak? Kenapa marketnya lagi volatile naik ke atas. Jadi kita one way market aja. Jangan tanya saya kenapa market jatuh. Ya itu kan normal. Kalau enggak turun, mana mungkin naik. Kalau enggak naik, mana mungkin turun, kan? Itu market volatile. Clear enggak? Okey. Saya rasa cukup saja di sini. Saya ceritakan tentang Royal Q. Cuma sedikit saya mau share tentang pengalaman saya ya. Okey. Buat teman-teman yang mungkin baru atau mungkin yang udah lama. Okey. Kita pertama sekali kita harus tahu ke mana marketnya sekarang. Mungkin ada yang juga bimbang, ada yang risau, gimana Pak, ini udah $30,000 kan besok-besok bangun Bitcoin pergi $1, enggak mungkin lah gitu. Okey, kita harus tahu kita punya market alternate coin ini semua tergantung rapat dengan Bitcoin ya, tergantung rapat dengan Bitcoin. Jadi di saat Bitcoin jatuh, alternate coinnya itu jatuh. Okey. Clear enggak? Semua bisa dengar kan? Okey. Di saat coinnya tu saya share dulu ya, nanti sekejap lagi saya jawab soalannya. Jadi
sekarang ini kalau kita tengok daripada teknikalnya itu, secara pengalaman saya dia sekitar tahun 2017-2018. Okey. Di mana market itu 2017 market naik ke harga $20,000 ya. $20,000. Okey. So saya jangkakan market tahun ini adalah bull trend. Bull trend ni maksudnya market naik ke atas. Okey. Jadi di saat paling tertinggi harganya itu dalam sekitar $62,000 ya. $62,000 BTC naik. Jadi sekarang dia correction kepada 30. Okey. Mungkin kalau saya tengokkan candle dari sudut teknikalnya, saya enggak baca news ya. Teknikalnya itu mungkin dia boleh turun lagi kepada $30,000. Kepada $30,000. Kerana di dalam marketnya itu kalau saya baca pattern, kalau dia udah touch $30,000, dia akan pergi ke $30,000, dia akan jadi double bottom. Kalau dua double bottom ini, jadi marketnya sekayak mirror, cermin ya. Dia udah di sini, daripada atas turun ke bawah, dia akan buat satu pusingan U, okey. Dia akan naik langsung. Jadi kepada teman-teman yang masih negatif, yang mungkin buat pembelian manual itu, saya punya encourage itu hold aja coin. Kerana kita ini enggak ada margin call. Kita beli trade coin ini, kita simpan di Binance-nya kita aja. Kenapa? Di dulu saya mulai pada 2014, saya beli Bitcoin sekitar $150 ke $200. Okey. Jadi saya tahu market itu akan pergi jauh. Kalau buku yang saya baca itu, market satu Bitcoin akan cecah $800,000. Itu yang tertinggi ya, kalau ikut daripada saya punya research. Okey. Jadi langsung kalau kita hold, okey, dia akan naik kepada $130,000. Untuk orang-orang yang tidak percaya, enggak apa-apa, bisa cut loss, terserah. Kayak kita membuat pembelian emas. Saya simpan 1 kilo emas di rumah. Di saat emas itu harganya $100,000, jatuh $50,000, 1 kilo itu masih ada di tangan saya, benar kan? Jadi saya floating loss saja. Value-nya ya kurang. Tetapi dari segi unit emasnya itu, saya masih lagi pegang. Di saat harga gold naik, saya jual kembali gitu. Kerana kita bukan bermain two-way market. Kita enggak hilang modal, hanya value-nya kurang. Jadi untuk orang-orang yang bisa simpan, okey, yang bisa holding, itu selalunya pemenang. Kerana kebanyakan leader-leader ataupun kebanyakan orang yang membuat pembelian di sekitar awal 2016, 2015, Bitcoin-nya udah kurang kerana dia enggak believe yang Bitcoin itu akan naik. Kerana dia takut satu hari Bitcoin akan jatuh. Tapi semakin dia jual di 2014, 2015, 2016, 2017 dia udah naik. Jadi orang yang beli harga tinggi 2017 pun sekarang ini udah profit gede tu. Harganya itu naik sehingga $62,000 kan. Hingga $64,000. Jadi kita harus believe. Cumanya tergantungnya kita. Uang itu kita harus pakai short term atau long term. Itu pengalamannya saya. Tetapi orang yang simpan long term itu selalunya lebih jadi pemenang dengan orang yang enggak usahlah fikir kita beli harga murah ataupun harga gimana. Pasti di hujung tahun ini harganya akan naik. Kenapa? Dalam market itu kita terbagi kepada 4. Pertama kita panggil quarter 1. Okey, market Bitcoin ni kita bagi pada 4 quarter 1. Quarter 1 ni di saat bulan Januari, Februari, Maret, bulan 3. Okey, udah settle. Orang yang membeli sebelum quarter 1 ataupun di saat quarter 1 tu pasti sudah lama buat profit. Benar enggak? Teman saya beli BTT itu sebelum quarter 1 dia sudah beli BitTorrent $7,000. Keuntungannya itu $200,000 tu. $200,000. Jadi quarter 1 sudah siap, sudah close. Jadi sekarang ni harganya di quarter 2. Kejatuhan Bitcoin pada 4 hari lepas, 5 hari lepas kemarin, kita enggak bisa dapat buat pembelian di harga quarter 1, enggak bisa. Kerana kejatuhannya itu kalau saya tengok dari sudut Tron, dari sudut ADA, AAVE kan, coinnya itu masih lagi di dalam harga quarter 2, iaitu di bulan 4, April, Mei, Jun. Jadi apabila siap di quarter 2, dia akan masuk harga ke quarter 3. Enggak mungkin di saat quarter 3 saya bisa dapat harga di quarter 2. Di saat bulan 7, 8, 9. Okey.
dan juga di akhir sekali di quarter 4. Jadi targetnya kita apa? Targetnya itu short term atau long term? Targetnya saya itu pastikan jika kita dapat hold, buat pembelian sehingga bulan akhir tahun, bulan 11, bulan 12 gitu. Jadi di saat orang yang baru bermula dalam Royal Q ini, saya selitkan tentang Bitcoin lah. Ini good time to enter market. Kena harga, kita kan one way market, beli harga rendah. Jadi jangan kita beli di harga tinggi, buy, lagi naik, buy more. Lagi jatuh, take profit. Mana bisa tu? Kan? Tak bisa. Jadi kita holding aja. Enggak usah khawatir. Kita value, dari sudut value tu ya mungkin agak sedikit kurang, tapi kita holding the coin kayak gold tadi kan. Kita hold tetap 1 kilo. Itu aja. Jadi itu perkongsiannya saya. Okey? Jadi untuk teman-teman yang ada soalan, saya bisa jawab sedikit sebelum saya pass kepada Pak Nijam untuk terangkan tentang networkingnya atau tentang kehebatan levelingnya. Saya mau jawab sedikit soalan yang terkait dengan Royal Q, tradingnya ya. Okey, bisa tanyakan soalan terus. Saya viewkan chatnya itu. Ada enggak? Okey, open. Chat dia. Chat. Saya rasa bisa tanya inilah, Kang, ramai sangat. Chat dia. Chat, bisa chat lah. Jadi ada apa-apa soalan berkaitan dengan trading aja di Royal Q? Ya, untuk yang baru saya ucapkan selamat bergabung. Jadi harus ingat di Royal Q ini bukan satu sistem ataupun satu skim yang memberikan ROI ataupun return of investment. Enggak, siapa ngomong itu salah ya. Ya, kita di sini lebih aman. Uangnya saya di kantong. Beli kek bagus. Uangnya saya di kantong. Binance-nya saya trade Royal Q ni hanya adalah platform untuk buat jualan pembelian. Di saat saya tidur juga dia bisa jual beli. Mana mungkin Pak, saya tidur bisa buat 1%. Okey? Okey, dikit lagi. Soalan keduanya, apakah ada rumus untuk cepat mengurangi floating di atas 20%? Ada. Itu yang saya sudah tunjukkan tadi, gimana kita mau mengurangkan floating. Okey? Cara kita buat pengurangan floating, pastikan modal kita cukup. Okey? Pastikan modal kita cukup, gunakan 1/5 daripada kita punya margin tadi. Kita bisa buat penjualan langsung. Floating ini sebenarnya bisa dikurangkan daripada martingale. Martingale yang saya sudah set. Sebenarnya robot ini sudah kerja sendiri. Dia sudah setkan martingale-nya saya tu. Jadi saya enggak perlu buat manual. Tetapi untuk yang sudah negatif lebih 10-20%, kita boleh ketik manual buy, replacement. Gimana mau kurangin untuk negatif floatingnya? Itu saya suggest 1 atau 2 kali ganda daripada amount yang kita entry. Kalau kita entry tadi $20, kita buat sekali ganda, kita tambah $20 lagi. Negatifnya akan berkurangan separuh. Sekiranya negatifnya sudah negatif 10%, saya buat belian ulangan. Okey? Dia akan jadi negatif 5%. Lagi banyak saya buat belian ulangan. Okey, lagi dikit negatifnya saya, gitu. Sudah ya, saya sudah jawab soalannya itu. Alright. Okey, yang kedua, apa soalannya? Soalannya itu, fees dalam setiap 1 kali transaksi di Royal Q. Okey, feesnya saya itu 20% daripada profit. Kalau ada profit, baru dia deduct. Di saat market sudah naik, saya sudah ada profit 20%. Okey, saya sudah ada profit, daripada profitnya saya itu kalikan 20%, dia akan deduct otomatis. Di dalam Binance itu sudah net, enggak perlu khawatir. Dalam Binance itu sudah net. Jadi dia akan deduct daripada saya punya asset Royal Q. Okey, siap. Saya ada simpan coin di Binance, apakah berpengaruh? Enggak akan berpengaruh. Contohnya Bapak itu ada simpan. Tadi saya trade coin Shiba Inu kan? Jadi di saatnya itu saya ada Ethereum. Jadi enggak, yang di trade-nya itu hanya ada Shiba Inu. Cumanya jika boleh, jangan saya beli coin yang sama. Saya trade Shiba Inu di Royal Q, saya beli Shiba Inu di Binance. Juga boleh sebenarnya, tapi saya takut bila Bapak jual manual di Binance tu nanti akan berlaku kesilapan. Contohnya, saya trade 1 Ethereum robot di Royal Q. Sekitar $2,000 lah saya beli 1 Ethereum di Royal Q.
Di Binance juga saya simpan 2 ETH, kan? Tapi di saat saya lupa, saya buat penjualan 3 coin Ethereum di Royal Q, di Binance. Ya, langsung nanti yang sedang trading coin Ethereum yang saya sedang trading itu akan di-charge 6%. Jadi elakkan untuk buat pembelian coin yang sama di Binance dan sedang yang robot trading di Royal Q. Elakkan ya. Simpan aja di wallet yang berlainan. Binance ni bisa buka ada account yang berlainan gunakan email yang lain ya. Okey. Fees dalam setiap transaksi sudah, saya berpengaruh coin. Okey, tidak berpengaruh. Pak Sufi, listingkan 5 coin yang bagus untuk entry spot trade. Trade sekarang. Wah, mantap. Okey. Ada beberapa 15 jenis coin yang saya sudah listkan. Okey, saya akan kongsikan sekarang. 15 jenis coin ini yang saya kaji bisa pergi jauh. Okey. Mungkin bisa semua print screen. Okey, cuma sekarang ini apabila coin sudah jatuh, semua akan ikut jatuh, tapi right time to buy. Okay. Alright. Okay. Ini koin-koin yang wajib, yang bagus. Semua boleh listkan. Pertama Reef, kedua Dogecoin, ketiga Litecoin LTC, keempat GRT. Yang bapa tadi ada beli cake, bagus. Yang keenam Linkcoin, Dot, ada AAVE. Reef. Okay. Doge, DOGE, jangan sebut Doge itu beda ya, Doge ya. Yang ketiga LTC, keempat GRT. Pak Nizam bantu saya type di chat. Kelima CAKE, CAKE. Aku copy ya. Okay, saya copy. Okay. Jadi kalau mau terangkan kenapa saya pilih koin-koinnya ini, itu 3 hari 3 malam Pak. Ibu terangkan koinnya kenapa. Ya. Jadi langsung saya rumuskan aja lah 15 koin itu. Okey. Okey, tengok. Bentar ya. Stop sharing. Saya ketikkan di sini ya. Alright. Okey, nampak tak? Alright. Alright. Jadi saya pergi soalan lagi. Pak Sufi listing 5 coin udah. USDT saya dah diambil robot 300 USDT. How? Bukan diambil. Ya, Bariah. Okey. Ibu ya? Bariah. Okey. Itu diambil untuk buat pembelian buyback di harga rendah. Kita udah buat martingale tadi kan yang 7 layernya itu. Jadi dia ambil 300 koin tu buat lagi, buat pembelian di harga rendah supaya negatif floatingnya enggak besar. Jadi itu dia punya safety net, lebih bagus tu. Contoh, saya udah masuk $100, dia jatuh, dia akan beli lagi $100, total sudah $200. Dia jatuh lagi, dia akan beli lagi 2 kali ganda, $200. Total yang saya udah hold ni $400. Di saat keuntungan profit saya 1,1% itu dari $400 ni, dari unitnya saya tu. Clear enggak? Bukan lagi daripada $100 yang pertama. Lagi robot tarik kita punya USDT itu untuk mengurangi negatif, untuk membuat profit secepat mungkin. Itu bagus. Itu memang tujuan kita buat bergabung dengan Royal Q. Okey, soalannya mohon dibuat video sederhana tentang setting awal di Royal Q. Sebenarnya sudah siap. Okey, untuk setting awalnya ini saya sharekan satu kali, okey. Sekali lagi saya sharekan. Okey. Semua bisa lihat skrin saya ya. Kerana sebenarnya di Royal Q ini dia punya tools itu sudah komplit semua. Cuma mungkin ada yang enggak tahu lah kan. Okey, saya type Royal Q. Okey, baik. Nampak quantitative cost? Bisa lihat enggak? Quantitative cost ni, ketik aja di sini. Nah, semua videonya di sini Pak, Bu. Jadi yang mana yang baru bergabung bisa lihat. Binance mau ke API-nya gimana? Ketik aja di sini. Jadi apps kita ini udah superb. Saya enggak tahu. 10 orang saya ketemu cerita tentang Royal Q yang udah tahu coin lah. Enggak ada rejectionnya. Kenapa? Royal Q ini udah mantap.
Sekiranya saya ada soalan terus, ngol call kepada upline-nya udah nggak jawab, lagi tidur. Ya, nggak apa-apa, ketik aja di Mind, ketik aja di Royal Q Feedback. Ada 29 soalan di sini. Ketik aja soalan yang berkaitan. Cuma saya nggak tahu kalau ngomong bahasanya Indonesia bisa reply ataupun enggak. Kalau di sini saya type in English aja ya. Saya senang. Mereka juga mudah faham kan. Kita kan market international. Okey. Sekiranya kita mau lihat menu ataupun kita punya wah 2% sudah nampak? Dia naik 2%. Oh, ngomong-ngomong dapat duit, Bu. Gimana ni? Saya tunjukkan terus saja. Aman ni. Ngomong juga dapat duit. Closingnya 2%, pada set TV 1. Saya set TV 1%, tapi closing 2%. Kena market spike. Jadi Shiba Inu ni bisa kita beli. Addkan lagi coin ke-16 Shiba Inu ya, teman-teman. Okey, siap. Okey, sekiranya ada announcement, ketik, udah 1% lagi. Wah, spike lagi. Mantap. Okey, ketik aja di sini. Maaf ya. Saya excited juga kan. Lagi live. Bukan omong kosong ya. Jadi announcement kita okey. Di sini bisa lihat. Nah, wah, udah 2 kali. Tak sampai 30 detik udah buat wang. Okey? Jadi untuk teman yang lain tu saya bagi peluang lah kan pada saya punya partnernya saya untuk langsung informasi tentang apakah bagaimana mendapat wang daripada tim. Kerana di luar sana banyak yang mempunyai akaun Binance yang juga buat pembelian yang lagi start. Dia bantu mereka untuk dapat income. Sekarang ni lagi pandemik kan. Orang mencarikan sesuatu untuk mendapat rezeki. Jadi tugas kita senang aja, berbagi rezeki. Gunakan tools ini, kita bantu orang lain, Tuhan bantu kita. Itu aja kita mesti believe ya. Di saat dia buat profit, kita juga buat profit gitu. Jadi share, enggak ada sebabnya untuk kita tidak kongsikan peluang ini sama teman-teman ya. Di saat profit baru kita bayar fee. Di saat orang lain profit, kita dapat profit gitu. Okey? Ada satu lagi button copy trade, tapi di sini saya tak terlalu encourage sangat. Untuk yang mau bermula juga bisa copy trade, tapi di sini ada extra fee untuk tradernya ya. Di sini kita bisa ketik mana-mana trader yang kita mau copy trade. Contohnya saya mau copy trade The Rock. Saya ketik The Rock ini, okey. Okey, The Rock ni tak dekat share. Sebentar ya. Tak ada Frankel lah. Okey, di sini kita bisa lihat performanya sudah 1448%. Contohnya saya mau follow, saya ketik di sini. Okey, saya agree, saya synchronize. Okey, kalau enggak agree, tapi dia ada charge-nya tu. Okey, gimana charge-nya? Kalau saya klik synchronize, first position order saya harus letakkan berapa? Kayak gitulah, order limitnya berapa? Ataupun number of strategy dia 19 ya. Dia ada 19 number of strategy. Jadi profit sharingnya 1%. Di saat robot charge 20%, jadi kita harus bayar tradernya ini otomatis deduct daripada royalty kita 1%. Jadi terserah kalau mau follow juga di sini ada banyak-banyak trader, kita bisa lihat performance-nya. Tomato Farm. Tomato Farm. Kalau enggak bisa lihat percentage di tradersnya itu maksudnya dia sedang off. Kalau dia bisa lihat percentage kayak gini, dia sedang on. Jadi kita boleh follow. Di saat dia membeli, kita beli. Di saat dia menjual, kita jual. Tetapi kalau kita udah set $10 pada permulaan pembelian, jadi kalau dia beli $100 juga, kita tetap beli $10 gitu. Jadi ini pemudah cara aja. Tapi saya cuba dulu trading sendiri, saya rasa itu lebih gampang. Jadi lebih gampang. Jadi robotnya ini sudah komplit bagi saya, sudah siap komplit kan. Tengok berapa kali saya sudah buat profit. Jadi saya ucapkan buat teman-teman ini, okey, terima kasih. Okey, selamat bergabung yang baru bergabung, selamat bergabung. Jadi believe, ingat kita ada holding power, ya holding aja. Saya akan serahkan terus kepada Pak Nijam kerana nanti kalau terlalu lama nanti sudah jadi anti climax nanti kan. Sudah. Jadi saya serahkan pada Pak Nizam. Lanjut Pak Nizam, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Waalaikumsalam. Okey, itu dia daripada Tuan Sufi Abdul itu perkongsian yang saya rasa sangat bagus dan insya-Allah
bisa ngerti ya apa yang coba disampaikan oleh saudara Sufi kita. Okay. So sebentar lagi kita akan mulai untuk sesi affiliate ya, bonus affiliate-nya bagaimana. Jadi sebelum kita lanjut lagi, saya akan buat sedikit summary ya dari apa yang coba disampaikan oleh saudara Sufi kita. Oke, ini kita cuma refresh sedikit aja. Oke, so saya akan kembali ke kita punya aplikasi supaya saya bisa rumus ulang ya. Oke. Bentar. Terus ya? Apa? Boleh, kat mana-mana je. That is no problem. Okay, wait ya. Share screen. Dia satu soalan, dia tanya apakah itu 1/4? Oh, okay. Tak apa. Halo, testing. 1, 2, 3. Bisa dengar? Bisa dengar? Bisa. Okey ya. Okey, sebelum saya buat rumusan, ni ada tadi soalan yang belum terjawab Soalan 1/4 daripada Mr. Nadan. Okey, Mr. Nadan, 1/4 itu bermaksud kita cuma bermain ataupun kita punya pengurusan kewangan, money management, itu cuma kita mainkan cuma 1/4 bermaksud kalau kita punya $1,000, itu cuma yang kita trading cuma 1/4 $250, bermaksud 25%. Bermaksud 1 bahagian daripada 4 macam tu. Okey, so kita lanjut ya. Kita lanjut untuk rumusan apa yang dijelasin oleh Pak Sufi kita tadi. Okey. Okey, tadi Pak Sufi sudah menjelasi beberapa penggunaan ya, cara untuk kita punya robot. Okey, so yang ini untuk Yen Finance. So untuk Yen Finance ni saya tunjukkan lagi di sini untuk amount ini adalah kita punya modal. Okey, dan di sebelahnya ni average price. Kalau kita main spot itu kita tidak tergantung kepada entry price. Jadi kita mainnya itu berdasarkan average price. Karena harga ini berubah-ubah. Setiap kali kita buat pembelian baru, itu average price-nya akan berubah ya. Okey. Dan number of call ini adalah untuk layer. Okey. Kalau kayak gini 3 kali, tapi ini enggak dimainkan nih. Okey. Number of position adalah koin yang kita punya. Berapa poin sudah kita beli menggunakan strategi Royal Q. Okey, current price adalah harga semasa dan rate of return ini adalah profit kita ataupun kerugian kita di sini. Okey. So di sini untuk one shot ini adalah untuk mood ya. Yang mana kalau kita tidak mau main pair itu berulang, kita bisa mainkan one shot dengan cuma 1 ketik aja. Okey, selesai kita ketik di atas ini akan berubah menjadi one shot. Okey. So one shot ini adalah beli apabila take profit, robot akan jual dan tidak akan membuat pembelian kedua. Okey. Tetapi kalau yang mau main kayak Bro Sufi kita tadi, itu bisa kita mainkan cycle ya. Okey, so cycle ini bermaksud apabila robot beli sesuai dengan modal yang kita atur di sini, first order limit, margin. Okey, kalau gini di sini 10, bermaksud selesai dia take profit 1,1%, dia akan beli semula sebanyak $10. Okey. So ini contoh settingan seperti tadilah. Okey, so untuk number of call ini adalah untuk layer. Kita mau atur berapa layer bisa. Minimal 1 layer, maksimal tidak ada. Mau sampai 100 kali beli ulang pun bisa, tidak ada masalah ya. Okey, so TP adalah take profit dan take profit callback adalah break even point yang mana robot ini dia tidak stop langsung di 1,1. Kayak Bro Sufi tadi kan, kita lihat dia main Shiba Inu, dia set TP 1,1%. Di waktu harga lagi spike sampai 2%, robot hanya akan close entry apabila dia U-turn ya. Dia mutar balik 0,1 itu langsung close posisi. Jadi untuk take profit callback ataupun BE ini jangan kita letak terlalu besar ya. Oke. Dan di bawah ini turn on advanced setting ini adalah layer yang kita mau mainkan. So di sini contoh yang ini 3%. Jadi kalau kita lagi floating, posisi lagi floating bermaksud agak lagi turun 3%, itu robot langsung akan buat pembelian ulangan sebanyak 1 kali lipat. Bermaksud di sini robot akan beli lagi $10, bermaksud sekarang kita udah ada pembelian 10 plus 10. Oke, dengan pembelian baru
1 kali lipat, 3% langsung akan jadi 1,5%. Oke, bermaksud dengan penambahan harga baru floating kita akan dikurangi. Oke, dan andainya berlaku penurunan kedua, turun lagi 3,5%. Kalau di sini, oke 2, ini kita bisa atur ya, sesuai kita punya Fibonacci ataupun sesuai kemauan kita. Oke, jadi yang saya atur ini adalah untuk berapa persen punya market crash ini. 3 plus 3,5, ini udah 6,5. 6,5 tambah 4 sudah 10,5. 10,5 kita tambah lagi 4,5 udah 15%. Oke, 15% kita tambah lagi 5 jadi 20%. Jadi settingan yang saya buat ini sebenarnya buat berdepan dengan situasi market crash kurang lebih 20%. Oke, bentar saya betulkan dulu. Oke. Nah, ini adalah settingan yang tepat untuk kita berdepan dengan situasi 20% market crash. Jadi andainya berlaku 20% market crash, dengan settingan seperti ini, maksimal kita hanya akan dikenakan floating 2,5%. Oke. So teman-teman bisa screenshot dan kita akan lanjut di sesi untuk affiliate. Right? Saya akan lanjut di affiliate ya. Dan saya tunjukkan sekali lagi. Oke, tadi kita udah tunjuk one shot, ini clearance. Oke, clearance sales ini kita harus stop dulu di sini ataupun pause baru kita buat clearance. So, andainya kita melakukan clearance sales, ini langsung koin kita yang ada di Binance itu akan dijual semuanya. Oke, mengikut harga semasa. Dan untuk replenishment button, ini adalah untuk manual buy. Oke, untuk manual buy ya. Oke, so kita akan lanjut ke marketing plan. Oke guys. So untuk marketing plan ya, untuk marketing plan Royal Q ini kita ada 6 tipe rank ya, daripada V1 sampai V6. Oke, jadi bagaimana untuk kita menjadi user di Royal Q? Yang pertama kita harus download dulu aplikasi Royal Q yang mana sudah tersedia di Play Store ataupun App Store ya, yang ini. Oke. Jadi kalau kepada yang menggunakan iPhone seperti saya, oke, kita search Royal Q Community. Oke, yang ini Royal Q Community. Oke, yang mana ini adalah dimiliki oleh satu perusahaan daripada negara Cina ataupun Tiongkok lah. So, Sangchuan Information Co. Ltd ini adalah public listed company dan bukan perusahaan daripada Malaysia ya guys. Oke. Kalau yang menggunakan Android itu kita tinggal download ataupun search Royal Q. Selesai kita download, kita sign up. Oke guys, hari ini selesai kita sign up, walaupun kita belum membuat pembayaran itu sebenarnya kita layak menerima satu bonus, yaitu matching trading. Oke. Oke, so di sini kita ada 4 jenis bonus. Yang pertama, bonus sponsor, ataupun di sistem direct push award. Oke. Dan kemudian kita ada team reward. Dan kita ada juga peer award. Dan kita juga ada global dividend. Oke, jadi di sini kita ada 4 jenis bonus berdasarkan ranking ya guys. Oke. Oke, so kalau kita mau lihat di aplikasi, sudah tersedia juga sebenarnya. Oke, kalau di aplikasi, cukup kita mutar, go to mine. Oke, go to mine dan klik VIP. Oke. So bila kita klik VIP, di sini kita bisa lihat. Oke, apabila kita sudah download aplikasi Royal Q dan membuat pembayaran sebanyak $100 atau $100, oke, kita punya robot bisa dipakai buat 1 tahun untuk 2 exchanger yaitu Binance dan juga Huobi Global. Oke, so selaku selesai kita membuat pembayaran, itu kita langsung diangkat menjadi V1. Oke, tanpa sebarang pensyaratan. Kita bayar aja langsung kita diangkat jadi V1 guys. Oke, so dengan V1 kita layak menerima bonus sponsor 30%.
apabila teman-teman kita membuat pembayaran $100, kita akan dikasih 30%, bermaksud langsung kita dapat di situ $30. Oke? Satu orang bayar robot $100, kita akan dapat 30% ataupun $30. Oke, dan daripada trading, setiap kali teman-teman kita trading di Binance, kayak Bro Sufi kita tadi, setiap profit yang terhasil itu kita harus berbagi profit kepada Royal Q. Oke? Jadi yang kita harus berbagi ini adalah 80-20. Bermaksud sebenarnya profit yang kita terima itu cuma 80%. Jadi kalau kita untung, contoh modal saya 1.000, hari ini saya untung 100, sebenarnya saya hanya dapat $80. Tetapi di Binance kita itu kita akan dapat full 100%. Dan bermaksud masih ada 1.100. Jadi Royal Q dia ambil kita punya apa? Kita punya profit itu dari wallet dia sendiri di Royal Q. Oke? So untuk overriding daripada profit teman-teman ini 20%. Jadi contoh ya, saya ambil di sini contoh saya sponsor Bro Sufi. Bro Sufi profit $100. Jadi dia akan bayar 20% kepada Royal Q sebesar $20. Dan saya selaku V1, saya akan mendapat 20% daripada $20 yang Bro Sufi bayar kepada Royal Q. Bermaksud saya akan menerima bonus sebanyak $4. Oke, so ini untuk V1. Dan untuk kita melayakkan diri kita naik ke rank yang seterusnya, yaitu V2, oke, untuk menjadi V2 kita harus ada direct sponsor 3 user, oke, yang bayar, dan kita harus ada 20 member aktif di bawah jaringan kita. Oke, otomatis dengan dua persyaratan ini kita akan diangkat menjadi V2. Oke, selaku V2, teman-teman, kita akan mendapat direct push award ataupun bonus sponsor sebesar 40%. Daripada 30 naik 40. Oke, jadi hari ini kalau kita mensponsor new member, kita sendiri yang mensponsor, orang bayar $100, kita akan langsung menerima $40, guys. Lumayan ini. $40 bagi saya cukup gede juga kan. Oke. Oke. Dan untuk tim reward kita akan menerima 30%. Tadi kalau Bro Sufi bayar 20, waktu saya B1 saya dapat cuma $4. Dan bila saya udah jadi B2, tiap kali Bro Sufi bayar ke perusahaan $20, itu saya akan dapat 30%. Karena direct saya lah. Oke, so saya akan dapat $6. Oke, situasi yang kedua. Apabila kita udah jadi V2, contoh ya, saya mensponsor Bro Sufi. Oke, Bro Sufi mensponsor A. Oke, Bro Sufi selaku V1, dia akan dapat 30%. Oke, tetapi saya di atas Bro Sufi, saya kan udah V2 nih, 40%. Oke, jadi daripada orang yang Bro Sufi sponsor itu dia dapat $30, saya akan dapat sisa sebanyak 10%. Push up ya. Jadi dia akan push up ke atas, saya akan dapat sisa sebanyak $10. Oke, contoh yang ketiga. Example yang ketiga, Bro Sufi sponsor A. Oke. A mensponsor 10 new user. Bermaksud A bawa 10 new member, tiap orang bayar $100. So A akan mendapat $30 tiap orangnya. $30 dihitung sebanyak 10, A akan mendapat bonus $300. Oke. So, Bro Sufi di atas A tadi tidak mendapat apa-apa karena dia sama rank dengan A. Bro Sufi masih V1. Oke, tetapi di atas Bro Sufi itu ada saya. Saya udah V2. Oke. Jadi selaku V2, saya akan dapat sisa sebanyak 10% daripada new member yang ikut gabung di bawah saya, andainya tidak ada sesiapa yang sama rank sama saya. Jadi daripada A tadi, A bawa 10 member, tiap member saya akan dapat $10. Oke, $10 tiap member. Jadi kalau ada 10 user, saya akan dapat $100. Begitu juga dengan matching profit ataupun team reward. Oke, daripada V2, untuk melayakkan kita menjadi V3, ini kita harus mensponsor ya, minimal 5 user. Oke? Dan
direct sponsor kita harus ada 3 user yang udah diangkat menjadi V2. Direct ya, bukan di jaringan ataupun generasi-generasi di bawah. Dan kita juga harus ada 100 team member yang udah aktivasi robot. Nah, jadi ada 3 persyaratan daripada V2 untuk menjadi V3. Oke, apabila kita diangkat menjadi V3, oke, selaku V3, kita akan menerima bonus sponsor sebanyak 50%. Nah, tetapi di sistem ditulis direct push award 50%. Bermaksud apabila kita mensponsor new member direct dengan kita, itu langsung kita akan terima 50% bersamaan dengan $50. Tetapi andainya jaringan kita yang melakukan sponsor. Contoh, saya mensponsor Bro Sufi. Bro Sufi mensponsor A mensponsor B mensponsor C. Oke, daripada C mensponsor hari ini aja dia sponsor 20 member. Oke. C sponsor 20 member, C akan dapat tiap member $30. Oke, kalau 20 member bermaksud dia akan menerima $600. Tetapi B di atas dia tidak dapat apa-apa karena masih V1 juga. Begitu juga dengan A tidak mendapat apa-apa karena masih V1 juga. Begitu juga dengan Bro Sufi tidak mendapat apa-apa karena masih V1 juga. Contohnya lah. Oke, andainya semua V1. Oke, tetapi saya di atas, andainya saya sudah V3. Oke, bermaksud C tadi menerima 30%, saya akan mendapat sisa sebanyak 20% setiap orangnya. So, bermaksud setiap orang yang C sponsor tadi, saya akan dapat extra income $20. Oke? So, untuk tim reward, ini kita akan menerima sebanyak 40%. Tiap kali orang yang kita sponsor ya, contoh hari ini saya sponsor Bro Sufi tadi. Bro Sufi profit $100, dia bayar ke perusahaan $20. Saya akan dapat 40% daripada $20. Kurang lebih hampir $8. $8. Oke, dan untuk peer award. Peer award adalah bonus yang ketiga. Ini spesial untuk yang udah jadi V3. Oke, kepada yang udah jadi V3, apabila ada jaringan kita yang sama rank dengan kita, oke, sebenarnya kita udah selesai. Kita tak bisa ambil lagi 40% karena di bawah kita itu udah 40% juga. Oke. Tetapi perusahaan tambah lagi 5%. Jadi contoh ya, saya sponsor Sufi udah jadi V3. Sebelum ini kan saya menikmati overriding dari tim-tim yang di bawah Sufi. Tapi apabila Sufi udah naik V3 sama rank dengan saya tidak bisa lagi menikmati, tetapi masih ada sisa 5%. Nah, dari Bro Sufi sendiri, saya still earn 40%. Dari jaringan di bawah generasi-generasi di bawah Bro Sufi, itu saya akan menikmati 5% infinity. Oke? Begitu. Oke, so daripada V3, untuk kita naik V4, ini kita harus ada minimal 8 user, dan direct kita itu harus ada 3 orang yang udah jadi V3. Dan persyaratan yang ketiga, kita harus punya 300 team member. 300 team member di bawah kita udah aktif, baru kita diangkat menjadi V4. Oke, V4. Oke, so V4 sponsor bonus 60%, matching profit ataupun daripada trading teman-teman, setiap kali mereka bayar berbagi hasil ke perusahaan, kita akan makan 50%. Oke, contoh saya sponsor Pak Ali. Oke, Pak Ali deposit $100.000 di dompet USDT dia di Binance. Oke, so tiap hari Pak Ali profit 5% daripada $100.000. Oke, bermaksud kalau 5%, Pak Ali akan dapat untung $5.000. Oke, so bermaksud di Binance akan ada $105.000. Oke, so di wallet internal Royal Q yang kita udah titip dari awal tadi 3%, itu langsung akan dideduct sebanyak $1.000. So $1.000, saya punya matching profit di sini 50%. Pak Ali bayar $1.000, saya akan dapat langsung $500. 50%. Ini kalau direct ya. Kalau yang di bawah, contoh saya sponsor Pak Ali.
Okey, Pak Ali pula bawa B. Okey, Pak Ali masih B1, B juga masih B1. Okey, B sponsor C. C juga invest $100,000. Okey, C invest $100,000 dan untungnya seperti Pak Ali juga. Okey. So dia kalau dia untung 5%, bermaksud dia akan mendapat profit itu $5,000. Okey. So dari 5.000 ada di Binance dan di dompet Royal Q itu si B harus bayar $1,000 juga. Okey. So $1,000 dibayar ke Royal Q, itu yang dapat matching yang pertama adalah A. A akan dapat 20%. Okey. Dan Pak Ali tidak dapat apa-apa karena masih B1 dan saya di atas karena saya contoh saya B4 ini saya akan dapat sisa 30%. 30% daripada $1,000. Begitu. Okey. So untuk peer award di sini 5%. Kalau V4 bertemu V4 dan daripada V4 untuk kita naik rank ke V5 itu kita harus ada minimal 12 orang direct sponsor. Okey. Dan at least kita udah punya 3 user yang jadi V4. Okey. Dan persyaratan yang ketiga kita harus punya 800 team member yang udah aktif. Jadi kalau kita komplit 3 persyaratan ini, kita akan diangkat menjadi V5. So far belum ada lagi user yang sudah mencapai V5. Okey. Jadi so far yang saya tahu paling tinggi adalah V4. Okey. So untuk V5 ini bonus sponsor 65%, daripada matching trading kita akan makan 55% dan peer award still 5%. V5 bertemu dengan V5 masih ada 5%. Okey, daripada V5 untuk menjadi V6 ini kita harus punya 20 direct sponsor. Yang mana kita juga harus pastikan kita udah punya 3 user yang udah naik jadi V5 persyaratan yang kedua. Persyaratan yang ketiga kita harus punya 1.500 member yang udah aktif. So kita akan diangkat menjadi V6. Okey, jadi V6 adalah pencapaian tertinggi di dalam Royal Q ataupun rank yang tertinggi. So selaku basic Anda akan menerima bonus sponsor sebanyak 70%, team reward ataupun matching trading overriding daripada profit member itu kita akan dapat 60%. Okey. Dan untuk peer award 5% yang mana V6 bertemu V6 kita masih menikmati overriding 5% daripada jaringan mereka dan ada tambahan satu bonus lagi iaitu global dividend. Okey, global dividend adalah company turnover. Okey, pihak Royal Q akan mengeluarkan keuntungannya sebanyak 5% untuk dibagi-bagi kepada semua V6. Dan yang ni kena sharing lah. Jadi kalau contoh hari ini apabila pihak Royal Q mengeluarkan dividen 5%, ini akan dibagi-bagi kepada V6. Kalau ada 10 orang, dibagi 10 orang. Okey. So selaku V6, kalau kita sendiri yang melakukan sponsor, kita akan menikmati bonus sponsor sebesar 70% ataupun $70. Okey. Andainya hari ini saya mensponsor A masih V1, A melakukan sponsor orang baru, itu A cuma dapat 30% ataupun $30. Okey, sisanya 40% akan naik kepada saya. Jadi saya suka atau tidak, saya terpaksa ambil $40. Ngerti enggak? Okey, situasi yang kedua apabila saya menjadi V6. Okey. Saya mensponsor A mensponsor B. Okey, B mensponsor C. Okey, daripada C bawa 2 member. 2 member gabung $100 beli robot. Okey. So C akan dapat $60. Tiap orang 30 dan saya pula akan dapat tiap orang 40. Kerana saya punya bonus sponsor di sini 70%. Kalau C tadi dia cuma ambil 30. Jadi ada sisa 40 buat saya. Ini enggak pakai level kerana sistemnya matahari. Okey, begitu juga dengan matching trading. Jadi contoh kalau saya sponsor A tadi, A untung hari ini $1,000. Okey, $1,000.
$1.000 dia untung, dia harus bayar ke perusahaan $200. Dari $200 saya langsung makan 60% karena ini adalah direct sponsor saya. Oke. So kita masuk balik ke ini sebentar. Oke, gimana penjelasannya tadi untuk bonus affiliate? Halo, gimana teman-teman? Bisa jelas tadi untuk affiliate bonus? Oke, jelas, bagus. Oke, jadi kalau jelas saya akan sharekan beberapa testimoni ya. Testimoni daripada member-member kita pada hari ini ya. Oke, sebentar saya share screen. Oke, ini adalah beberapa testimoni penghasilan member pada hari ini ya guys. Oke, jadi kalau di Royal Q yang berwarna biru seperti ini, oke, kalau kita lihat ada member-member yang sharing yang warna biru, ini bukan penghasilan daripada trading ya, ini adalah bonus aktif yang saya sharing sebentar tadi. Oke, ini adalah testimoni user yang warna biru ini 20 juta rupiah. Oke, ataupun $1.447. Oke, semua bonus ini akan masuk di wallet Royal Q ya. Oke, ini yang dapat 20 juta tanggal 23 hari bulan 5. Oke, yang ini 54 juta. Oke, 54 juta. Yang ini berapa ini? 78 juta rupiah. Yang ini 80. Oh, screen tak nampak? Sebentar ya. Wait. Screen tak nampak. Sorry guys. Saya share sekali lagi ya. Oke, bisa nampak nggak? Saya ulang lagi. Bisa nampak, teman-teman? Oke, kalau bisa nampak, saya ulang semula lagi. Ya. Oke. So, ini testimoni yang pertama, 20 juta rupiah, tanggal 23 hari bulan 5 ya. Yang warna biru seperti ini adalah overriding income ataupun bonus aktif ya. Oke. So, yang ini testimoni 50 juta penghasilan. Oke, kebanyakan member-member ini mulai bulan Ramadan ya, bulan puasa kemarin. Ini semua dari Malaysia, cuma saya minta mereka sharekan di dalam rupiah ya, IDR. So yang ini 78 juta rupiah. Ini 86 juta rupiah. Oke. Kalau yang ini 100 juta rupiah. Yang ini berapa nih? Sama juga 115 juta Oke, yang ini 168 juta. Oke. Yang ini 232 juta rupiah. Yang ini hampir 600 juta rupiah. Dan yang ini hampir 1 miliar rupiah. Ini dia 1 miliar guys. Oke, so penghasilan 1 miliar ini orangnya ada juga di dalam ini. Masih ada atau enggak saya tak pasti. Sebentar saya lihat. Ini yang sudah berjaya menghasilkan 1 miliar rupiah. Mana orangnya? Oh, orangnya di mana ya? Tak apa, orangnya. Ya, tak apa. So, bentar ya. Oke, itu tadi 1 miliar, guys. 1 miliar. Oke, sebentar saya mau login satu account lagi supaya kita bisa share lah. Oke. Sebentar.
Saya lagi login ya. Oke. Sekali lagi saya share screen-nya. Bentar. Bisa lihat teman-teman screen-nya? Oke, bisa lihat nggak? Oke, bisa. Bagus. Oke, so untuk kita melihat ya, kita punya penghasilan ini apabila kita udah masuk di Royal Queue, kita go to mine, oke? Oke, kita go to mine, kemudian kita go to reward detail. So, apabila kita ketik saja reward detail ini, langsung kita bisa lihat, oke? Kayak ini udah 600 juta rupiah ya penghasilan, dan account ini dimulai dari tanggal 9 hari bulan 4. Oke. Dan benar-benar bermula itu pada 1 Ramadan ataupun 13 hari bulan 4. Oke, bermula daripada first Ramadan sehingga hari ini. Oke, penghasilan bermula daripada tanggal 12 hari bulan 5 ini udah atas $1.400 per hari, dan kemudian tiap hari makin naik ya guys. Ini 18 hari bulan 5 $3.000 ya. Nampak? Ini adalah penghasilan harian seorang penjual robot. Kurang lebih 1 bulan 1 minggu guys. 600 juta rupiah. Nampak? Oke. So kita bisa lihat di sini. Di atas ini ada activation gain. Ini adalah penghasilan kita daripada teman-teman aktivasi robot. Oke, lihat contohnya begini ya. Ini $2.840. Oke, coba kita ketik. Oke, so kita bisa lihat. Kita dapat dari ini $20 ada, $10. Ini semua push up ya, yang kita dapat dari jaringan kita di bawah. Untuk account ini udah V4 ya, udah V4. Jadi memang dapat overriding banyak lah. Setiap kali ada jaringan yang mengaktifkan robot, dia akan dapat $10, $20, $30 gitu. Dan untuk direct quantification, ini adalah bonus penghasilan daripada trading teman-teman yang kita sendiri sponsor. Yang ini tak banyak ya, karena sponsornya yang aktif cuma berapa orang. Oke, dan untuk tim quantification, ini adalah jaringan di bawah kita, generasi di bawah kita. Ini aja sudah hampir 86 juta. Kurang lebih dalam tempo 1 bulan lebih inilah. 1 bulan 1 minggu guys. Oke, so kita dapat override daripada jaringan. Setiap kali orang profit, itu kan mereka harus bayar ke Royal Queue, dan daripada yang mereka bayar itu kita akan dapat bonus begitu. Oke, so semua bonus ini akan masuk di aset ya, ini di aset Royal Queue. Ini adalah kita punya internal wallet. Oke, yang mana kita sebelum kita mulai menggunakan robot, kita harus titip dulu 3% di internal wallet ini, supaya tiap kali kita profit itu Royal Queue akan langsung deduct. Nanti kalau dia deduct akan keluar warna merah di sini ya. Oke. Dan untuk kita WD ya, kalau kita mau WD, kita punya USDT di sini, kapan-kapan aja kita bisa WD, 24 hours bisa. Oke, tetapi kita akan dikenakan biaya $2. Oke, tiap kali kita WD tuh external wallet. Contoh daripada Royal Queue kita hantar ke Indodax. Oke, tetapi harus menggunakan TRC20 ya, Tron ya, USDT TRC20, dan dia akan kenakan biaya sebanyak $2. Dan untuk transaksi WD kita bisa lihat di withdrawal detail di atas ini. Semua ada, dia punya record di sini. Oke. Seperti ini guys. Alright. Dan untuk kita transfer ya, P2P, kita bisa transfer antar member, ini tak dikenakan biaya, zero fee. Oke. Dan untuk fund password, ini kita harus
bikin sendiri di sistem setting yang di bawah ini. Kita ketik sistem setting, oke, kemudian go to fund password. Kita bisa set kita punya transaction setting. Dan untuk penggunaan rupiah, ini di pricing method, kita tinggal ganti aja mau pakai currency apa. Kalau mau pakai ringgit Malaysia, kita ketik gini, MYR, oke. Tuh, nampak langsung jadi ringgit Malaysia, 174.000 ringgit, guys. Oke. Dan untuk yang mau lihat bonus ataupun dia punya marketing plan itu di VIP, ketik aja VIP. Ini bisa, kita bisa tarik begini. Oke, so itu saja untuk perkongsian bonus aktif daripada Royal Q. Kita tak pakai binary, kita tak pakai Unilabel, kita gunakan sistem matahari, guys. So, ada apa-apa soalan yang mau ditanya, silakan. Jadi di sini konsep pembayaran bonus kita itu persis kayak forex. Tapi di sini lebih enak karena member itu kita ajar main scalping. Scalping ini sebentar aja, 1 menit 2 menit udah profit. Jadi tiap kali member-member kita profit, kita juga dapat uang, kita juga dapat hasilnya, dapat gajian. Oke. So any question, guys? Pada diam semuanya nih. Jika ada soalan boleh lemparkan di ruangan chatting. Okey, Azizi, Royal Q Malaysia. Jika ahli sudah tiada, bolehkah ianya ditransfer kepada waris? Kalau mengenai persoalan itu harus kita lemparkan di feedback lah. Okey, kalau di Royal Q ini, sebentar. Anything question yang kita mau tanya, kita langsung bisa tanya di feedback ya. Tapi so far kalau kita mau pakai feedback ini, sebentar ya, harus menggunakan bahasa English. Ini di sini. Oke, kalau go to mine dan go to Royal Q feedback, di sini kita bisa bertanya anything like this lah. Kita selalu tanya ada apa ada apa-apa masalah ataupun trouble, langsung aja kita tanya di sini. Dan ataupun tinggal ketik 28 soalan yang udah siap. Oke? Itu tadi untuk bos Azizi kita. Oke, yang lainnya. Ada apa-apa soalan? Sila lemparkan di chat ya. Jika modal USDT di Royal Q kurang, apa akan jadi pada robot jika settingannya overtrade? Oke, jadi yang kita trade ya, sebenarnya bukan di dompet Royal Q. Uang kita itu semuanya di Binance. Uang kita semua di Binance. Jadi yang untuk di Royal Q ataupun internal wallet Royal Q ini hanya untuk kemasukan bonus aktif kita dan juga untuk deduction. Setiap kali kita profit, perusahaan akan deduct 20% di aset Royal Q. Dan untuk kita titip di Royal Q itu cukup 3% daripada total kapital kita yang mau kita mainkan di Binance. Oke, Desta, bagi settingan terbaru Bang, baru login soalnya. Waduh, oh baru masuk. Nanti kita bisa tunjukkan record untuk settingan yang terbaru, kurang lebih. Ataupun Bro Sufi bisa tunjukkan settingan? Settingan, tadi Pak Sufi kita. Tuan boleh minta kontak Tuan Sufi Abdul. Saya Dylan dari Brunei. Syawah boleh kan? Tapi kena refer to introducer dulu lah. Mari lah pula introducer nanti. Okey. Teman-teman yang dari Indonesia, ada apa-apa soalan lagi? Ataupun yang dari mana-mana, jika ada persoalan ataupun pertanyaan bisa aja langsung kita inbox. Syawah kita akan bantu jawab. Ini tak ada masuk foto kat chat dia. Foto tak boleh. Kita screen ya. Kontak kat kau boleh
Siapa bro ni ya? Kan boleh? Boleh share screen? Boleh? Bisa ditunjukkan cara withdraw profit. Okey, siapa ni tadi? Okey, jadi ya ini bagus juga nih. Jamil Faizal Yusuf. Okey, kita di sini tak perlu WD ya, karena kita punya modal sama profit itu langsung masuk ke wallet kita sendiri di Binance ataupun Huobi Global. Jadi memang nggak usah WD. Kalau di Binance itu kapan-kapan aja kita mau tarik kita punya modal, kita punya profit kapan-kapan aja. Tidak ada locking. Di sini bukan kita letak uang sama perusahaan ataupun sesiapa, tidak. Dan kita cuma deposit dalam kita punya wallet sendiri 100%. USDT masih sama kita. Dan modal kita, keuntungan kita masih sama kita. Jadi nggak ada istilah kapan bisa WD. Yang kita mau WD ini cuma kita punya penghasilan aktif. Begitu. Macam mana nak tambah aset di Royal Q? Tunjuk cara. Apa maksudnya nak tambah aset? Oh, untuk deposit. So withdraw option di Royal Q. Jamil Faizal Yusuf, kita Royal Q dia hanya tools untuk bantu kita trade saja. Semua modal kita dan juga kita punya keuntungan itu masih berada dengan kita sendiri di Binance ataupun Huobi Global. Okay? So yang wallet yang ada dekat Royal Q itu hanyalah wallet untuk bonus aktif saja, bukan daripada trading. Rifan Husni, salam tuan, minta maaf sebelumnya. Mungkin saya tertinggal bis ya. Nak tanya bagaimana cara nak bayar Royal Q jika daftarnya dari Indonesia. Oke, jadi kalau di Royal Q ini kita menggunakan mata uang digital yaitu USDT Tether. ERC20 dia punya network ataupun kita menggunakan network Tron. Jadi di sini mau bayar robot cukup kita masukkan USDT di wallet aset Royal Q. Dan untuk kita mulai trading itu kita depositnya di wallet Binance ataupun Huobi Global. Itu juga dalam bentuk USDT Tether. Oke, paham. Nah, Din, adakah robot akan stop atau tidak berlaku pembelian apabila berlaku penurunan harga Pak Nijam? Adakah robot akan stop atau tidak? Ini soalannya kurang jelas nih, Naim Din. Coba soalannya diperbetulkan, ini kurang jelas. Adakah robot akan stop atau tidak? Maksudnya apa itu? Berlaku pembelian apabila berlaku penurunan. Soalannya kurang jelas. Oke, sebenarnya robot apabila kita setting untuk number of call ya, untuk kita setting apabila kita set number of call, sebentar saya share screen ya sekali lagi. Ini banyak yang tidak mengerti ya. Oke, sebentar saya share screen, mungkin bisa lihat ya. Oke, ya. Kita ambil satu pair. Oke, so kita lihat ya, seperti ini, BTCST. Oke, kalau kat sini banyak yang kurang ngerti ya konsep one shot dengan cycle ini. One shot dengan cycle ini adalah mood. Dan kalau kita gunakan one shot, ini bermaksud satu kali beli udah profit jual. Tapi kalau dia turun, robot akan buat pembelian baru berdasarkan transaction setting di sini. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, number of call-nya 7. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Waduh. Sekejap, tak apa. Belum kelihatan ya? Oke, sorry guys. Sekejap. Mana? Oke, sekejap. Sebentar ya, saya login lagi. Oke.
Oke, sebentar saya lagi login. Ini dah tak keluar juga Oh, oke. Ya, gimana buatnya nih? Oke. Keluar? Hah? Bisa nampak? Tak. Ini share screen. Ya. Share screen. Cun Bisa dengar? Bisa lihat? Oke. Oke, kita ulangi lagi. Oke, jadi kalau kita go to quantify ini, dia ada dua ya. Kita bisa mainkan di Binance ataupun Huobi Global. Oke, kalau yang account ini kita udah connect-kan dengan dua exchanger. Oke, contoh kalau di Huobi ya, Huobi Global ini ada ANT. Oke. So kita lihat. So di sini kalau kita mainkan di Huobi Global, dia akan publish di sini logo Huobi Global. Oke. Dan untuk kita main one shot yang ini. Oke. Nampak yang di cycle ataupun one shot. Kalau saya ketik aja cycle, ini bermaksud kita mainnya dalam mood berulang. So mood berulang ini gangguan, sorry guys, ada yang call pula. Terkeluar lagi. Aduh. Oke. So cycle adalah mood berulang. Kalau one shot ini adalah mood satu kali. Dan kita beli profit langsung dia beli lagi. Oke. Tetapi kedua-dua mood ini andainya kita menggunakan transaction setting di sini 7 layer, dia tetap akan buat pembelian ulangan apabila berlaku penurunan. Contoh di sini kalau saya pasang $10, number of call-nya saya setting di sini 7 kali, bermaksud robot akan membuat pembelian ulangan sebanyak 7 kali apabila berlakunya market crash. Oke? Contoh di sini kalau kita lihat di advanced setting nih. Ini kita bisa on, kita bisa off. Kalau saya off, turun aja 4%, robot akan buat pembelian ulangan $10. Tapi berdasarkan multiple yang di bawah ini. Nampak? So first call ini dia akan buat 2 kali lipat. Bermaksud di sini kalau turun tadi 4%, yang ini turun 4%, robot akan buat pembelian baru 10 kali 2. Karena dia multiple-nya dia follow default yang di bawah ini. Jadi sebaik-baiknya kalau mau menggunakan layer ataupun martingale, oke, di sini kita on aja. Oke, contoh di sini kita market udah turun banyak, kita tak mau buat layer yang terlalu besar. Contoh, kita bisa buat 3 layer, bisa juga. Oke. So contoh 3 layer. Oke, di sini setting seperti yang Bro Sufi saran tadi 1,1, BI-nya cukup 0,1. Oke. Dan di sini contoh kita buat untuk 15% punya penurunan ya. Jadi ini contoh, berapa aja kita mau atur itu ikut kita. Gimana kita mau. Oke, jadi di sini saya buat 555 ataupun 555. Oke, so 555 ini andainya berlaku penurunan sebanyak 5%, kalau saya aturkan di sini 1, robot akan buat pembelian baru 1 kali ganda apabila berlaku penurunan 5%. Oke, kita floating 5%, robot akan buat pembelian 1 kali ganda, yang mana ini akan mengurangi floating. Daripada 5% akan hilang 50%. Bermaksud dari 5% itu akan menjadi 2,5%. Oke? Dan andainya buat kali keduanya turun lagi 5%. Turun lagi 5%, robot akan ikut arahan kita. Kalau di sini 4 ya 4. Kalau saya atur di sini 2, contoh. Oke. Kenapa saya buat 2? Karena untuk kita main martingale ini harus 1 kali ganda lebih besar dari yang pertama. Kalau tadi modal yang pertama $10, kita udah beli sekali, udah 10 lagi, udah jadi 20. Bermaksud pembelian baru harus sama banyak dengan sebelumnya. 20 bermaksud beli lagi 20. Oke? So untuk 2 kali, robot akan hitung di sini 2 kali 10, 20 lagi. Dan kena lagi 5% floating, ini kita cuma floating 2,5. Sedangkan orang yang nggak pakai layer, itu mereka akan kena floating 10%. Tapi kita baru kena floating berapa? 2,5%.
Nampak? Jelas, teman-teman? Oke. Dan andainya market masih turun buat kali ketiga, 15%, kan? Ataupun ditambah lagi 5%. Di sini, kalau 8 ya 8, tapi jangan 8. Itu terlalu banyak, kan? Tapi bisa langsung profit. Kalau 8. Jadi kalau modal kita itu tidak terlalu gede, cukup kita buat 4 kali. Bermaksud beli lagi 40. Kenapa 40? Tadi udah beli 20, kan? Udah beli 20. Jadi total di kita punya aset itu udah $40. Jadi kita beli 40, kena lagi 5%, floating akan dikurangi lagi dari 5 jadi 2,5. Jadi orang yang nggak pakai martingale itu total dia udah kena 5 tambah 5 tambah 5, 15%. Jadi disebabkan kita menggunakan martingale, kita cuma floating 2,5%. Jelas, teman-teman? Ini kalau 3 layer, tapi 3 layer ini bagi saya kurang. Dan sebaiknya at least kita buatlah di sini 5. Oke, seperti ini 5. Jadi yang keempat ini kalau mau pakai settingan seperti ini, oke juga, nggak ada masalah. Jadi yang buat kali keempat ini kita beli 8. Buat kali kelima, oke, 5 juga, floating 5% beli lagi, tapi yang ini 16 kali ganda. Ini lipatan dia. Desta atau siapa tadi yang mau screenshot bisa screenshot. Ini untuk situasi berdepan dengan 25% market crash. Bagaimana saya hitung? 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 10 20. 20 tambah 5 totalnya 25. Berlaku penurunan market sebanyak 25%, robot akan beli. Turun 5% yang pertama, beli 1 kali lipat. Turun lagi 5%, 10. Beli lagi 2 kali lipat, turun lagi 5%, beli 4 kali lipat, kan? Jadi andainya berlaku penurunan sebanyak 25%, kita cuma floating 2,5% aja, guys. Ngerti nggak? Ini dia. Oke? So, itu dia kelebihan menggunakan martingale. Jadi di mana apabila berlaku penurunan market, kita masih untung, guys. Ataupun kalau masih tidak mengerti, saya tunjukkan pakai calculator aja. Oke? Saya hitung-hitung matematik pakai ini aja. Oke, so contoh ya, Bro Desta pertama kali dia beli koin, harga satu koin $10. Dia beli modal $1.000. Oke, dengan $1.000, kalau $10, Desta akan dapat 100 koin. Oke, 100 koin. Oke, contoh ya, kayak 2-3 hari lepas market crash sampai 50%. Banyak orang takut mau buat pembelian ulangan, tetapi Desta dia udah set layer, turun 50%, beli lagi. Oke, so robot beli lagi dengan modal yang sama, buat kali pertama $1.000. Oke, so $10 kalau turun $10, kalau kita tolak 50%, bermaksud harga yang terbaru adalah $5. Oke, jadi bos Desta kita akan beli $1.000 lagi, hitungan $5, dia akan dapat berapa? 200 koin baru. Yang pertama tadi $1.000 dengan $10 dia dapat 100 koin. Jadi sekarang ini Bro Desta total udah ada 300 koin. Oke. So yang pertama koin tadi beli $10, yang kedua beli $5. Kalau ikut entry itu Desta harganya harus naik di atas $10 baru profit. Tapi di sini contoh ya saya tunjuk, yang pertama beli 10, yang kedua beli 5. Andainya harga koin naik semula di angka $7.50, oke? Uang Desta total udah ada $2.250. Udah take profit, guys. Modal cuma 2.000. Ini kelebihan martingale, turun beli lagi, turun beli lagi. Oke? Oke. So, itu saja. Ada apa-apa pertanyaan lagi, guys? Ada lagi soalan nih. Mohon penjelasannya, penjualan robot trading di Indonesia apakah aman dari otoritas pemerintah jika penjualan tersebut tidak memiliki izin? Oke. Actually kalau Binance adalah exchanger nomor 1 dunia. Kalau Royal Q ini dia adalah penyedia aplikasi. Jadi keamanan kita di sini, uang kita itu, modal kita itu semuanya di Binance, bukannya di
dalam Royal Q. Seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia, Binance ini belum mendapat keizinan daripada pemerintah Malaysia, begitu juga dengan Indonesia. Tapi aman lah, ini exchanger nombor 1 dunia. Sudah mengantuk. Okey, tak apa. Dilan, tuan setting nombor off call 7. Setelah floating dan jumlah balance tinggal sedikit. Boleh tak setting number of call jadi 1? Sebenarnya untuk martingale ni kita nak set berapa layer pun tak ada masalah kan. Kalau kita habis modal pun robot dia tak boleh buat pembelian ulangan saja. Okey, Ardiman itu kalau turun, kalau harga naik bagaimana bang? Okey, kalau harga naik robot tidak akan buat pembelian ulangan kan. Dia cuma akan apabila hit TP dia akan jual dan beli balik. Hit TP jual beli balik. Itu pun kalau kita menggunakan cycle. Kalau kita menggunakan one shot itu satu kali main aja. Udah take profit, jual langsung jadi USDT. Ali, number of call 5 apa setting terbaik? Okey. Jadi untuk number of call layer ini tergantung kita punya modal. Kalau kita mau setting 7 ke 10 boleh, 20 pun boleh. Tetapi kalau kita tak cukup modal, itu tak ada gunanya. Didi masih tak faham martingale-nya. Tak faham tak apa, nanti belajar lagi sedikit demi sedikit, lama-lama bisa ngerti. HK meeting, Binance dah buka di Indonesia, namanya toko kripto. Okey, jadi teman-teman harus mengerti ya, exchanger cryptocurrency ini dia ada exchanger. Okey, toko kripto itu adalah exchanger, Indodax juga adalah exchanger, tetapi itu adalah exchanger lokal Indonesia. Kalau Binance ini dia adalah exchanger besar, nombor 1 dia punya posisi di dalam cryptocurrency. Begitu. Ardiman, berarti tidak ada rugi ya bang, karena uang kita stay coin atau USDT. Okey, apabila udah beli coin, uang kita akan stay coin. Okey, apabila kita profit dia akan jadi USDT. Begitu. Pak Nijam Nek tolong WA japri saya. Pak Lung Bandung. Kita lagi Zoom meeting. Jadi kalau orang ada yang WA saya itu saya nggak bisa japri lah. Harus ngerti dong. Ardiman jual koin dapat USDT atau sebaliknya. Oke, sekali lagi saya mau teman-teman ngerti ya. Kalau kita main menggunakan Royal Q, kita bermain di per USDT. Bermaksud mata uang utamanya adalah USDT. Oke, jadi kita harus siapkan USDT dalam wallet kita sendiri di Binance ataupun Huobi Global. Dan kalau kita punya BTC, ETH ataupun lain-lain coin, itu kita nggak bisa pakai untuk trading. Harus dijadikan USDT dulu, terlebih dahulu, baru kita bisa trade pakai Royal Q. Jadi di Royal Q ini simple. Kan? Saya ambil pendekatan hari ini saya punya rekening mandiri. Oke, saya ada uang 1 miliar dalam mandiri saya. Jadi hari ini kalau saya tidak pakai robot, uang saya begitu aja. Jadi hari ini dengan membeli robot Royal Q, saya bisa gandakan uang di dalam rekening mandiri saya. Bagaimana caranya? Oke, menggunakan aplikasi Royal Q. Contohnya ya, ini saya buat persamaan lah. Oke, dengan menggunakan robot Royal Q akan gunakan uang rupiah saya untuk beli ringgit Malaysia. Untung 1% dia jual dapat balik rupiah. Oke, begitu juga saya set dengan uang rupiah saya beli uang Sing dollar. Untung 1% jual balik dapat rupiah, begitu. Jadi kalau di Royal Q kita gunakan USDT, mata uang digital TRC20. Jadi dengan USDT kita akan beli apa-apa aja koin yang kita sendiri pilih ya, bukan robot pilih, kan? Koin kita sendiri pilih, modal juga kita sendiri atur, begitu. Jadi risikonya itu sebenarnya minimal. Karena yang kita mainkan adalah di spot market, bukan kita main di future market yang mana kita kalau main future ini bisa hilang modal. Dan ada risiko hilang modal. Kalau kita main spot ini tidak ada risiko hilang modal kecuali floating kalau kita tidak menjaga kita punya MAM. Langsung kita mainkan dengan margin besar, itu kita bisa kena floating banyak. Risiko terbesar banyak apa bang? Ya, tengah baca banyak ayat soalan ni. Jual koin dapat USDT. Okey, betul lah, tadi dah jawab. Sekiranya saya dah
dah, tapi robot dah mati. Apa tu maksudnya, tak ngerti. Soalan daripada Bro Tony kita, sekiranya saya dah, tapi robot dah mati disebabkan kejatuhan, apa harus saya buat? Kena beli lagi ke atau nak buat baru? Soalannya kurang jelas, sorry ya. Risiko terbesar kira-kira apa, bang? Okey, risiko terbesar kita hari ini, andainya Royal Q tutup. Andainya Royal Q tutup, risikonya uang kita USDT kita masih ada di Binance ataupun Huobi Global. Yang mana Huobi Global dan juga Binance adalah exchanger kripto besar dunia dengan posisi nombor 1 dan nombor 2 dunia. Okey, Shimek. Tuan Nizam, kalau harga market turun adakah rugi atau margin call atau kerugian itu floating? Ini pun soalannya kurang jelas. Okey. Kita kata kalau harga tu modal dia hilang. Oh. Kalau harga turun, modal kita tidak hilang. Kita hanya loss value aja. Kita hilang nilai beli sebelumnya. Begitu. Contoh permasalahan, saya ada buy XRP per USDT. Saat ini saldo habis dan floating 20%. Mood one shot. Kalau sekarang saya top up USDT 100, apa lanjut di buy sama Royal Q atau tidak? Okey, kalau untuk Dodi Sim ya, Anda sekarang saat ini terkena floating 20%. Sama ada menggunakan one shot ataupun cycle. Itu apabila kita deposit saja USDT, dan andainya mendapat call ya untuk pembelian ulang, robot akan langsung top up. Jadi kalau tak mau top up, ya, di robot itu tekan pause dulu, kan? Ataupun stop dulu posisi strategi yang kita mainkan di Royal. Tapi kalau 1.000, contoh ya, sekarang ini Dodi Sim Ripple-nya itu yang pertama modal cuma 100. Contoh, modal semua 100, floating 20%. Kalau Dodi beli lagi 100, floatingnya dari 20 akan jadi 10. Kan? Dan pada posisi modal sekarang $200, floating udah tinggal 10, betul? Tambah lagi $200, floatingnya dari 10 akan jadi 5%. 5% untuk take profit masih jauh kan? Modal tadi total udah tambah 300, masuk udah 400. Kalau Bro Dodi tambah lagi 400 lagi, dari 5 tinggal 2,5% aja. Jadi untuk take profit itu udah dekat. Oke, yang lainnya ada soalan apa-apa lagi? Bro Sufi bisa on juga, bisa bantu saya jawab soalannya. Teman-teman nih. Masih rame nih, masih 60 member lagi. Oke, welcome bro. Oke guys, jika tidak ada apa-apa soalan lagi, mungkin kita boleh akhiri. Sebentar lagi jam 12 Malaysia, bermaksud jam Indonesia, waktu Indonesia Barat jam berapa? Jam 11 lah. Kita bisa akhiri lah. Jika tidak ada sebarang pertanyaan, okay, mungkin kita akan lanjutkan lagi di sesi yang akan datang. Okey. So jika tidak ada soalan, terima kasih semuanya. Terima kasih pada Bro Sufi kita dan juga semua teman-teman yang bergabung pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua mendapat ilmu dan manfaat daripada perkongsian kami. Dan semoga selepas ini setiap user bisa buat profit di atas 2%, sama ada di waktu market lagi crash ataupun lagi spike. Terima kasih sekalian. Izwan tak? Okey. Nanti recordnya kita masuk dalam grup. Boleh. Thank you bro. Thank you semuanya. Sukses. Okey. Yang mana masih belum ambil posisi itu cepat-cepat bergabung. Lanjut. Okey guys, saya akan live dulu daripada room ini. Terima kasih. Nanti untuk sesi Zoom meeting ini kita akan share kita punya link. Cuma tadi minta maaf, kita record dah di pertengahan baru saya record dari pertengahan kan. Sebab selalunya ada orang yang tolong bantu untuk record.
Cuma ni tadi tak tahu cari button kat mana. Okay, thank you guys. Thank you semuanya. Salam lebaran, salam sukses dan thank you. Sampai bertemu lagi kita di sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sukses dari saya dan juga Pak Sufi. Dan jumpa Anda di puncak kejayaan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.